Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Waliani Rimanda dari kelompok 27 Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit materi yang telah dijelaskan pada saat PBAK hari pertama, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Di sini saya mengambil dua materi, yaitu materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Rektor kita, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Lalu materi yang kedua saya mengambil dari Bapak Dr. Haji Ahmad Falah Yasin MAG, yaitu beliau adalah sekaligus wakil dari bidang kemahasiswaan. Masuk kepada materi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Di sini membahas tentang profil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tentang visinya, tentang misinya, tentang rencana jangka panjang, sedikit rencana jangka panjang yang beliau jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit profilnya kembali, yaitu profil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim kan tentunya. Ya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim bukan semata-mata langsung berdiri tentang Universitas Maulana Malik Ibrahim begitu saja, tetapi universitas ini memiliki seluk-beluknya, memiliki asal-usulnya sendiri. Yang pertama yaitu dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, yaitu pada tahun 1961. Universitas ini yaitu memang benar berada di Jogja, tetapi yang berada di Malang atau cabangnya, bisa kita bilang adalah cabangnya dari IAIN Jogja sendiri yang berada di Malang. Nah, pada saat itu lalu pindah nama menjadi IAIN Surabaya, Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya pada tahun 1965. Tetap sama, ini bukan berarti berada di Surabaya, tetapi kampus ini memang berada di Malang, di Kabupaten Malang atau di Kota Malang. Nah, di sini lalu kampus tersebut berdiri sendiri. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini berdiri sendiri dengan nama STAIN Malang atau kepanjangannya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang pada tahun 1997. Lalu berubah nama menjadi UIIS atau Universitas Islam Indonesia Sudan. Nah, pada tahun 2002. Mengapa? Karena ya memang benar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga bekerja sama dengan luar negeri atau Sudan yang berada di Afrika. Nah, lalu berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri. Nah, ini baru dicetuskan Universitas Islam Negeri, tapi belum namanya itu belum Universitas Islam seperti sekarang. Sekarang kan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tapi kalau dulu itu masih belum ada namanya. Dan dinamakan masih Universitas Islam Negeri Malang karena keberadaannya di Malang. Itu pada tahun 2004. Lalu berubah nama dan diresmikan yaitu menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan asal kalian tahu, ini ada diresmikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu, yaitu pada tahun 2009. Dan
Universitas dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini tetap dipakai pada sampai sekarang. Ya, masuk kepada penjelasan yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jangan salah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga memiliki visi dan misi yang sangat hebat untuk membentuk mahasiswa-mahasiswanya, yaitu visinya yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Ya, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas misinya. Misinya juga tidak kalah hebat teman-teman untuk mewujudkan mahasiswa-mahasiswanya, yaitu misi yang pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Dan yang kedua adalah menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya saing yang tinggi. Nah, hebat-hebat bukan visi dan misinya? Lalu kita akan masuk kepada penjelasan yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu mengenai rencana jangka panjang pengembangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 25 tahun ke depan. Wah, sangat panjang sekali ya. Yaitu dimulai pada tahun 2006 hingga pada tahun 2010. Di sini yaitu tahap pemantapan kelembagaan dan pengutamaan akademik. Di sini lebih memantapkan kelembagaan-lembagaannya dan juga pengutamaan di bidang akademiknya. Lalu di tahun 2011 hingga ke tahun 2015 yaitu pada tahap pencapaian pengenalan dan reputasi regional. Jadi masih di lingkup regional. Lalu pada tahun 2016 hingga 2020 ini tahapnya sama dengan tahap sebelumnya, yaitu tahap pencapaian pengenalan dan reputasi regional. Lalu masuk kepada tahun 2021 sekarang ini hingga tahun 2025, yaitu masuk pada tahap pertama, pengenalan dan reputasi regional di kancah internasional. Sungguh sangat hebat bukan? Kampus kita, kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah di kancah internasional. Lalu masuk pada tahun 2026 hingga tahun 2030, yaitu memasuki tahap kedua tentang pengenalan dan reputasi regional di kancah internasional. Nah, itu tentang materi yang pertama. Sedikit itu tadi penjelasan kembali atau pembahasan ulang yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor kita, Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Langsung masuk kepada materi yang kedua atau pembahasan yang kedua. Saya tadi mengambil dari Bapak Dr. Haji Ahmad Falah Yasin MAG. Dari Bapak tersebut itu dari bidang kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jadi di sini saya akan mengutarakan kembali sedikit materi yang beliau jelaskan tentang kemahasiswaannya di Universitas Islam. Lalu di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu berbeda dengan kampus yang lain, kampus-kampus umum yang lain tentunya. Nah, di kampus ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana setiap mahasiswa barunya diwajibkan untuk mahat selama 1 tahun. Mahat itu seperti pesantren. Pondok pesantren diwajibkan untuk pondok pesantren selama 1 tahun. Di mana sebutan mahasiswanya sendiri bukan lagi mahasiswa, tetapi sudah mahasantri, yaitu mahasiswa dan santri. Itu sebutannya untuk mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Lalu di kampus ini mempunyai banyak sekali fasilitas yang menunjang kegiatan dari mahasiswanya.
kita sebagai mahasiswa nih itu harus menyiapkan mental spiritual dengan beberapa indikator yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Falah Yasin, yaitu yang pertama, berpikir secara ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi, bukan perubahan gaya belajar dari masa-masa SMA, MA, dan juga SMK menjadi gaya belajar yang baru, di mana gaya belajar yang untuk berpikir secara ilmiah. Berpikir apa sih sebenarnya berpikir ilmiah itu? Berpikir ilmiah itu yaitu berpikir yang dilandasi dengan ilmu, yang dilandasi dengan berbagai pengetahuan dan juga dilandasi dengan keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan. Nah, gitu. Lalu dari situ kita harus memperlihatkan perbedaan antara mahasiswa dan juga bukan mahasiswa, dimana kita harus memperlihatkannya bahwa kita itu memang benar-benar mahasiswa, bukan mahasiswa dengan berpikir tanpa ada teorinya atau berpikir tanpa ada pengetahuannya, landasannya tentang keagamaannya. Kita tidak tahu asal usulnya seperti apa, gimana, kita tidak tahu bukti-buktinya. Nah, kita harus bereformasi atau bertransformasi, berpindah pikiran dari masa-masa SMA ke masa-masa mahasiswa, yaitu yang berpikir secara ilmiah. Lalu yang kedua yaitu berpikir positif, berpikir secara baik, berpikir untuk tidak negatif thinking, positive thinking, ya bisa kita bilang seperti itu. Contohnya yaitu berpenampilan khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri, seperti berpenampilan yang sopan, memakai songkok, tidak memakai kaos pada saat jam tatap muka. Itu adalah salah satu contoh yang memang tidak baik apabila kita memakai kaos ketika bertemu dengan dosen atau bertatap muka. Lalu yang kedua, kita bisa bersikap sopan, berbicara sopan, mempunyai adab, di mana di sini di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim akhlak kita akan ditata, akhlak kita bagaimana yang baik, bersikap yang baik bagaimana, bersikap sopan, berbicara yang baik, berbicara sopan itu yang gimana. Maka dari itu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adanya mahat atau pesantren tadi selama 1 tahun untuk membentuk karakter mahasiswa yang baik dan berkarakter ulul albab, seperti visi-visi yang sudah disebutkan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin tadi pada pembahasan materi yang pertama. Nah, di sini lalu yang ketiga yaitu rambutnya. Untuk laki-laki rambutnya tidak boleh gondrong. Lalu yang ketiga, kita harus berpikir kreatif. Kita harus bersikap kreatif, berpikir kreatif, sekreatif kita. Kreatif di sini itu yang beliau maksud adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim harus pandai menampilkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuannya dan berbagai macam kreativitasnya. Kita harus menonjolkan apa yang kita bisa dan berbagi dengan apa yang sudah kita lakukan atau pengalaman yang sudah kita dapatkan selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Untuk pengembangan kreativitas atau bakat-bakat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu ada 18 unit kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi bakat dan minat kita, teman-teman. Jadi
kalian semua tidak perlu bingung, mahasiswa-mahasiswa seperti saya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah menyiapkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Seperti contohnya, yaitu tadi bapaknya beliau sudah memaparkan 3 contohnya. Yang pertama, yaitu apabila kita mempunyai bakat di bidang presenter pembawa acara, di UIN Universitas Islam sudah disediakan ada studio, di mana studio itu bernama Symphony FM. Sangat menarik bukan? Memang tidak bisa dikata-katakan lagi, memang sangat Lalu contoh yang kedua, yaitu yang mempunyai bakat menjadi tentara nih. Pasti banyak sekali yang ingin menjadi seorang tentara, bukan? Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu ada resimen mahasiswa yang melatih diri untuk menjadi untuk kemiliteran, ya, bisa disebut seperti itu. Nah, contoh yang ketiga yaitu yang ahli dalam bidang kepramukaan. Jangan risau teman-teman mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga ada unit kegiatan kepramukaan. Jadi jangan khawatir, jangan risau bahwa apabila mempunyai kepikiran, wah pasti di universitas atau di kampus sudah tidak ada kepramukaan. Wah, jangan salah teman-teman, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim masih ada unit kegiatan kepramukaan. Pastinya juga lebih seru-seru. Dan contoh-contoh yang lain juga ya, dan lain-lain. Lalu kita masuk kepada bidang yang di bidang akademik. Kalau tadi itu di bidang non-akademik, yang kedua adalah di bidang akademik. Kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita di bidang akademik melalui kompetisi-kompetisi ilmiah, olimpiade, konferensi, dan juga membuat karya-karya tulis ilmiah lalu dilombakan. Seperti itu kita juga bisa. Lalu dalam kegiatan intrakampus itu ada 2, yaitu DEMA dan juga SEMA, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan mahasiswanya tentunya. Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim akan dituntut untuk mempunyai SKKM. Apa itu SKKM? Yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang dituangkan dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, dan dengan minimal skor 250 poin. Jadi selain kita harus aktif di kegiatan akademiknya, kita juga harus aktif di bidang non akademik. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan skor di atas 250 poin ya kalau bisa. Itu tadi minimalnya. Kenapa seperti itu? Karena dengan skor minimal 250 poin itu dapat membantu kita pada saat wisuda untuk lulus, bisa dibilang sebagai salah satu syarat kelulusan atau penunjang kelulusan. Jadi kalau ada kegiatan dengan nilai 250 poin itu, kita bisa dengan mudah untuk lulus gitu dari Universitas Islam Negeri ini. Itu bisa dibilang itu adalah salah satu syaratnya. Selain menjadi mahasiswa kutu buku di bidang akademik, kita juga harus bisa berpartisipasi atau aktif dalam bidang non akademiknya, seperti di ekstrakurikuler atau organisasi-organisasi yang lainnya. Seperti itu sebagai bentuk pengabdian kita di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Begitu. Lalu untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau teman-teman yang menonton ini, itu ada apabila kita mempunyai inspirasi atau unek-unek dalam berbagi atau dalam berbagai pendapat, itu maka kita sampaikan melalui jalur senat mahasiswa atau SEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang bisa disebut dengan DEMA.
seperti itu. Jadi jangan langsung nyelonong ke rektornya, itu tidak boleh, itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Kalau dari fakultas itu bisa ke HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, gitu dari fakultas-fakultasnya. Lalu kita sebagai mahasiswa-mahasiswa baru ini harus pandai dalam berkenalan dengan organisasi-organisasi dan ekstra-ekstra yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tetap semangat untuk mahasiswa baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.